meneliti tentang persenjataan. Persenjataan. Iya. Dan akhirnya abang menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Orang yang dari Jakarta yang tidak kenal pun bisa masuk ke Ya, Batam. Wah, ini DKPP berada di sana. DKPP percaya dengan KPU Bawaslu? Pak Menteri waktu itu Pak Imam Nurawi minta saya yang tanda tangan sebenarnya. Tanda tangan apa? Iya, Pemberhentian iya, itu? betul. Wah. Jangan lupa tonton Cakap, jangan tak cakap, subscribe, like, and share. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak banyak orang ingin melakukan riset dan tak banyak orang mau jadi peneliti. Dan tak banyak juga seorang peneliti bisa menjadi birokrat sejati. Dan tak banyak pula orang yang menjadi birokrat tertarik untuk berkecimpung dalam hal-hal yang berbau politik. Tapi ia yang dibesarkan dengan keilmuan di bidang ilmu politik. Oleh karena itu, kami sangat berbahagia karena hari ini podcast Suara Hardi dihadiri oleh tokoh Melayu. Tokoh yang sangat dikenal baik di Riau maupun Kepulauan Riau dan saat ini sangat mengindonesia. Selamat datang Bang Alfitra Salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Hardi. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Saya melihat abang ini melihat satu sosok yang berbagai profesi abang pernah pegang. Tapi yang hebatnya abang tamat S1-nya cum laude dari Universitas Gadjah Mada. Dan apakah karena dari situ abang ingin jadi peneliti? Ya, jadi sejarah hidup saya itu memang sejak kecil memang sudah di Jogja. Ya. Jadi SD hanya di Riau, di Lirik, kemudian pindah ke Jogja. Jadi memang yang menempah hidup saya itu memang di Jogja. Tapi suara abang tak ada suara Jawa. Ya, tetapi saya bisa bahasa Jawa sih. Nah terus? Jadi sejak SMP memang sudah di Jogja, SMA dan S1 di UGM. Jadi kehidupan saya itu memang sudah mendiri sejak SMP. Lingkungan saya membantu, dosen-dosen di UGM, kemudian teman-teman juga cukup kritis, ya kan, sehingga ada sedikit niat, ya kan, untuk bekerja di dalam bidang keilmuan, ya kan, sehingga waktu setelah lulus di UGM, saya langsung diminta oleh LIPI untuk jadi peneliti. Waktu itu Pak Dr. Lik Tech Cheng sebagai direkturnya Lembaga Riset Kebudayaan Nasional, dan saya sejak tahun 82 sudah jadi peneliti di LIPI. 82 itu saya masih SMA. Ya. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Kenapa kok abang bisa di Jogja dari kecil? Ya, ini tradisi keluarga. Jadi keluarga memang turun-temurun sekolah di Jogja. Memang waktu itu image Jogja kota pelajar itu masih menjadi Pasti, sampai sekarang juga Jogja. demikian. Sehingga kami sudah punya kebiasaan, semua suatu keluarga kami 11 orang itu semua di Jogja semuanya. Jadi turun-temurun langsung Jogja. Setiap habis SMP, SD langsung ke SMP, habis langsung ke SMA semua langsung. Semua adik-beradik. Semuanya ke Jogja. Pemikiran itu berarti pemikiran yang luar biasa dari ayah bunda abang. Betul. Jadi memang saya harus bersyukur ya, almarhum Bapak Ibu sudah cukup Visioner ya, berpikir. iya, kena lingkungan waktu itu memang tidak semua yang orang di Lirik itu sekolah SMP atau SMA di sana. Jadi kalau nggak ke Bandung, paling dekat mungkin Padang. Iya, betul. Padang. Jadi itu makanya sejarah hidup saya, studi saya memang sejak SMP sudah di Jogja sampai selesai, dan lingkungan saya tradisi keilmuan cukup kuat sehingga saya tertarik sekali bekerja di riset, dan kebetulan LIPI waktu itu memanggil saya untuk menjadi peneliti. Jadi saya bekerja dulu baru tes CPNS. Luar biasa. Dan akhirnya ada gelar yang ditambahkan di nama abang yang rasanya sulit untuk didapatkan oleh orang lain. Karena seorang doktor, saya kira sekarang sudah mulai banjir doktor. Betul. Tapi ada satu, APU. Ya. Abang bisa jelaskan APU? itu Ya. memang perjuangan yang cukup keras. Karena tidak semua orang peneliti bisa dapat ahli peneliti utama. APU itu ahli peneliti utama. Bagaimana bisa mendapat APU? Ya, itu jenjangnya cukup dari bawah, ya kan, mulai dari peneliti muda, peneliti madya, sampai pada peneliti utama. Jadi ada sekitar 8 jenjang.
Dan itu harus dilihat perkembangan bagaimana menulisnya, kemudian di mana ditulis, dan itu ada penilaian. Sehingga pada sekitar tahun-tahun 90-an saya sudah ahli peneliti utama, dan ya alhamdulillah ini suatu prestasi yang cukup tinggi sebenarnya di dalam dunia penelitian. Berarti mungkin kalau dia berada di dunia universitas, mungkin sebuah orang guru besar. Betul, ya. APU itu. Betul, ya. Tapi karena abang berada di riset ya, Riset. di penelitian, maka jenjang tertinggi itu APU. Betul. Berapa tahun abang menjadi seorang peneliti? Ya sekitar mungkin 15 tahun. 15 tahun. Iya, 15 tahun. Dan tentu banyak sekali penelitian yang abang lakukan. Abang masih ingat sesuatu yang mungkin abang merasa prestasi atau merasa sesuatu yang istimewa dari riset abang itu? Ya selama di LIPI memang banyak perubahan-perubahan tergantung kepada minat kita. Pertama kali sih memang saya meneliti tentang persenjataan. Persenjataan? Iya. Jadi bagaimana perkembangan dunia internasional tentang perang, senjata apa yang dibeli, bagaimana kekuatannya. Jadi senjata sebagai faktor yang menentukan dalam peperangan. Tapi itu tidak begitu lama, ya kan? Akhirnya saya pindah ke politik ASEAN. Nah, politik ASEAN ini saya cukup lama. Saya berusaha untuk melakukan spesialis politik dalam negeri, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand. Ya kan? Itu udah cukup lama, hampir sekitar mungkin 10 tahun. Udah tuh terakhir saya pindah ke otonomi daerah. Jadi sesuai kebutuhan waktu itu, isu yang menarik otonomi daerah, saya pindah otonomi daerah, dan sejak itu terakhir itu saya pindah menjadi birokrat. Betul. Tapi sepanjang abang menjadi peneliti dan tentu saja penulis, saya sangat senang tulisan abang dan saya banyak sekali membaca. Abang guru saya. Dan saya waktu itu jarang ketemu abang. Iya. Yang menarik buat saya adalah juga persoalan otonomi daerah. Betul. Di mana abang juga memberikan masukan kepada pemerintah terhadap otonomi daerah. Abang bisa gambarkan setidak-tidaknya gambaran abang terhadap lahirnya otonomi daerah dan apa yang terjadi saat ini tentang apakah keberhasilan ataupun keistimewaan dari otonomi itu. Ya, saya kira otonomi daerah ini suatu lompatan yang jauh ke depan ya, bagaimana hubungan antara pusat dan daerah. Kemudian bagaimana kita membungkus NKRI tersebut, dan bagaimana daerah itu mempunyai instrumen untuk kesejahteraan. Ya. Jadi memang hakikat otonomi daerah itu adalah bagaimana mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui sedikit otonom dari segi administrasi. Saya melihat hampir sebagian besar beberapa daerah cukup mandiri, ya kan. Dari segi birokrasi sudah cukup bagus, ya kan. Walaupun sekarang ini saya melihat beberapa hal perlu dievaluasi kembali, ya kan. Terutama bagaimana peluang-peluang penguatan keuangan daerah yang jadi masalah sekarang, ya kan. Kemudian yang kedua, ego daerah juga semakin kuat, ya kan. Dan ini tentunya harus dievaluasi lagi. Jangan sampai otonomi itu justru menjadi kotak-kotak, menjadi negeri-negeri sendiri, dan begitu juga menjadi jangan raja-raja sendiri. Dan tentunya menurut saya tidak harus dihentikan otonomi daerah, tetapi bagaimana memperkuat hubungan pusat daerah itu menjadi suatu hal yang relasi yang cukup signifikan, dan khususnya dalam memperkuat keuangan daerah, karena keuangan daerah itu yang menjadi kunci utamanya. Ya, pada sisi lain saat ini seakan-akan orang berpendapat bahwa secara perlahan-lahan otonomi daerah itu dibalikkan lagi ke sentralistis, dibalikkan lagi ke Jakarta. Abang ada melihat kejadian seperti itu? Ya, ini tentunya dalam beberapa perspektif. Dari segi politik, saya melihat upaya-upaya untuk sentralisasi, ya kan? Ini memang cukup kuat. Ya. Ternyata saya melihat ini persoalan keuangan daerah yang sangat minim sekali, ya kan? Ya. Jadi bagaimana menggali sumber daya daerah PAD itu sangat terbatas, ya kan? Kemudian yang kedua, saya melihat juga dari segi regulasi. Ini regulasi saya kira sangat-sangat menghambat daerah juga, ya kan? Sehingga mungkin ke depan ya kan. Yeah. Mungkin kita harus lebih step-step lagi jauh ke depan, ya kan? Mungkin apakah kita mengarah ke
otonomi plus, ya kan, ya gimana daerah-daerah tersebut bisa mengelola sumber daya alam seoptimal mungkin tanpa harus ketergantungan yang cukup besar kepada pusat gitu. Iya. Perjalanan otonomi saya kira sudah sama, ada yang menikmati dan juga mungkin ada yang berhati-hati untuk melewati otonomi itu, karena daerah kan tadi abang katakan ada karena otonomi dia bisa lebih kuat, malah kadang-kadang otonomi dia ada tapi dia tidak mandiri. Tapi saya tak boleh berlama-lama dengan otonomi nih bang. Ya, oke. Saya bertemu abang lagi di Senayan Ya, betul. dan agak sombong saya bang. Saya pernah ngundang abang untuk rapat dengar pendapat dan saya memimpin komisinya. Dan waktu itu abang di Kemenpora. Iya, betul. Dan di Kemenpora saya teringat satu aja dengan abang ini. Masalah sepak bola. Betul. Kan sampai presiden menghentikan PSSI. PSSI. Abang ada di situ. Terus mungkin juga ada yang menarik sebenarnya sepak bola Indonesia itu adalah yang di belakang layarnya. Abang ada mau ceritakan di sini? Ya, sebetulnya Pak Menteri waktu itu Pak Imam Nurawi minta saya yang tanda tangan sebenarnya. Tanda tangan apa? Iya, Pemberhentian iya, itu? betul. Wah. Tapi saya sudah bicara dengan Pak Menteri waktu itu, kalau Kemenpora tentu skopnya ini sangat kecil sehingga perlu Pak Menteri. Saya kira waktunya cukup berapa hari kita berpikir Pak Menteri dengan saya ini apakah dihentikan atau tidak, ya kan. Pada suatu saat malam hari Pak Menteri telepon saya, udah kita stop ya PSSI. Wah, sudah tuh baru dengan ucapan bismillah di depan saya Pak Menteri tanda tangan dan besok pagi langsung dikirim kongres PSSI di Surabaya. Nah, sejak itulah PSSI sudah mulai dilakukan Pembenahan. moratorium, pembenahan, moratorium, ya. ya kan. Dan ya alhamdulillah menurut saya sih ada segi dampak signifikan yang untuk perbaikan PSSI. Ya paling tidak kan menjadi tali kejutnya. Betul. Dan abang menjadi salah satu pengukir sejarah. Betul. Karena susah menyetopkan kalau bola sudah bergulir. Iya, betul. Tapi kalau ada kata orang ada judi di belakangnya itu bagaimana bang? Ya, ini kalau persoalan judi sih bukan rahasia lagi. Haha. Saya sudah panggil langsung, ya kan? Pelakunya? Ya, operatornya langsung, ya kan? Dan saya buktikan waktu itu. Haha. Ini besok ada pertandingan antara Indonesia sama Vietnam, ya kan? Haha. Pak, berapa skor besok? Ya kan? Abang nanya dengan? Dengan yang pelakunya itu. Iya. Karena pelakunya sudah kita pegang. Haha. Tergantung katanya, bos besarnya katanya kan. Haha. Ternyata skor 6-1 katanya. Wah, katanya kalau nggak salah. Sebelum bertanding? Iya, semua bisa. Bener-bener 6-1. Terakhir 6-1? Dia istilahnya menang besar, istilahnya tidak menyebutkan Oh. tidak menyebutkan skor. Ini besok menang besar Vietnam tuh, ya kan. Nah, ternyata betul Vietnam menang besar dan skornya 6-1. Jadi saya melihat persoalan judi soal pengaturan skor itu memang sudah terjadi. Dan di situ malah lebih seru mungkin daripada di lapangan. Betul. Jadi bahkan itu sampai tingkat desa sebenarnya, ya kan. Oh. Tingkat desa ada sepak bola gajah, ya kan. Pada naik liga lagi, ya kan. Dan sampai kepada tingkat nasional itu sudah saya melihat, bahkan internasional ASEAN pun Iya. ada juga permainan judi itu. Ini ya saya kira tugas dari Pak Iwan Ketua PSSI ya, yang kebetulan jadwal sebagai polisi, tentunya kita meyakini dia akan berhasil untuk memberantas perjudian sepak bola. Jadi dengan kata lain abang ingin menyatakan bahwa timnas kita itu kuat. Ya, timnas saya kira secara psikologi ya cukup kuat. Karena waktu lawan Indonesia Malaysia itu, saya ingat dulu, kalau tidak salah si ketuanya bilang, wah sekarang pemain judi sudah keluar, sudah turun semuanya. Wah, ini kan sudah turun semuanya. Wah, ini kita sudah mulai khawatir. Bahkan ada beberapa teknik permainan, misalnya kayak lampu gitu ya, lampu Laser. itu kadang-kadang kita pertandingan itu sebetulnya kode. Kode ini kenapa tidak gol-gol? Tidak gol-gol lah dia. Jadi tanda harus gol. Ini dari hasil pengamatan saya kira indikasi-indikasi sana cukup kuat ya kan untuk perjudian sepak bola ini. Ya, tapi itulah main bola kita. Ya. Kata abang tadi dari kampung juga diatur, Iya, betul. sampai ke nasional sampai tingkat ASEAN juga diatur. Mudah-mudahan ke depan tentu harapan kita semua tidak ada yang ngatur. Iya. Tapi riset saya juga abang konsisten untuk melakukan pembinaan kepemudaan. Dan waktu itu memang abang pun
lagi muda-mudanya saya lihat. Dalam konteks itu, hari ini orang juga sebut dengan pemuda milenial dan seterusnya. Abang bisa menggambarkan corak pemuda Indonesia saat ini? Ya, sekarang memang kotak-kotak pemuda itu saya kira cukup besar ya. Memang beberapa konsentrasi ada yang sifatnya lebih ke apa namanya, yang lebih kreativitas itu ada juga, ya kan. Tapi juga ada yang militan organisasi, ada juga, ya kan. Ada juga yang sifatnya lebih kepada politik juga ada. Jadi saya melihat varian-varian ini, saya kira kita melihat dari segi usia saja, ya kan. Ini memang pemuda kita sekarang ini memang punya kotak-kotak khusus. Yang menurut saya itu tidak negatif. Semua pemuda tentu harus dicoba dilakukan beberapa perubahan. Tetapi saya melihat dari sejak saya jadi deputi pemberdayaan pemuda, saya kira arah-arah untuk kewirausahaan, organisasi pemuda, kreativitas, leadership. Nah, ini saya kira yang kita tonjolkan dalam program-program untuk kepemudaan sekarang. Jadi, tetapi dari segi leadership saya kira memang sekarang agak merosot sedikit. Dibandingkan waktu abang jadi muda, Iya. dengan sekarang anak abang yang jadi muda, bedanya apa? Militansi. Militansi. Jadi Jadi orang dulu lebih militan. Militansi. Betul. Kenapa orang dulu bisa lebih militan? Saya tidak tahu lingkungannya, ya kan, lingkungan juga berpengaruh, ya kan, dan juga tergantung pada situasi politik nasional juga, ya kan. Saya kira interaksi politik nasional negara ini akan membuat ya bisa positif bisa negatif, ya kan. Nah, saya melihat sekarang ini memang gerakan mahasiswa juga sudah semakin berkurang, ya kan. Dan tentunya gerakan-gerakan organisasi ekstra juga sudah semakin berkurang, ya kan. Jadi saya melihat memang sikap kritis organisasi, sikap kritis pemuda yang menurut saya yang harus dipertanyakan sekarang gitu. Sikap kritis. Karena tidak militansi. Betul. Dan di situ mungkin sekarang yang mungkin pemuda harus mengolahnya. Iya, betul. Dan militansi abang sebenarnya yang luar biasa, Bang. Karena setelah abang kembali dari Sesmenpora, abang melakukan bukan manuver tapi militansi saya. Militansi itu militansi semangat kerja. Betul. Dan akhirnya abang menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dipilih oleh DPR mewakili masyarakat. Betul. Abang kenapa tertarik? Ya, sebetulnya ini ya panggilan jiwa ya, dan kebetulan banyak sahabat-sahabat di DPR, ya kan. Dan apalagi saya kebetulan sebagai Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Oh ya, benar. Ketua Sarjana Politik, ya mungkin kapasitas peluang ini ya setelah saya dari birokrat menjadi Sesmenpora, saya mulai beralih kepada kegiatan-kegiatan yang non birokrat yang sifatnya lebih kepada ya kebijakan-kebijakan, dan apalagi sekarang di DKPP sebagai lembaga peradilan kuasi untuk penyelenggara pemilu, saya kira ya, sangat menarik bagi saya. DKPP, saya melihat selalu bicara kode etik dan selalu juga penyelenggara terkena pada kode etik. Abang berada di sana sejak 2017. Iya, betul. Hampir 3 tahun. Apa memang persoalan kode etik menjadi persoalan yang hari ini pada penyelenggara? Atau ada hal lain lebih dasar? Ya, esensi yang menurut saya yang kita masih khawatir adalah masalah trust. Kepercayaan. Jadi memang masyarakat ini tingkat kepercayaan terhadap institusi negara cukup rendah. Kenapa? Bayangkan sudah ada KPU. Ada lagi yang mengawasi Bawaslu. Bawaslu. Itu pengawasan Bawaslu itu head to head. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, Sampai nasional. head to head. Head to head. Jadi pengawasan pemilu kita tuh memang luar biasa, head to head. Ini semua kan warisan ketidakpercayaan. Setelah ada Bawaslu, ada lagi di KPP yang mengawasi lagi KPU. Kedua ini. Ya, mengawasi lagi. Jadi menurut saya warisan ketidakpercayaan dalam daya politik kita inilah yang mengakibatkan munculnya institusi-institusi pengawas. Oh begitu. Ya kan? Nah, ini Tapi yang jangan sampai di KPP ada pengawasnya lagi. oh ada masyarakat pasti mengawas. Tapi kalimat trust saya penting untuk saya kaji ulang kepada abang. Tadi head to head, Bawaslu, KPU, orang nggak percaya. DKPP berada di sana.
DKPP percaya dengan KPU Bawaslu? Ya selama ini sudah on the track. Selama Oh, ini. ya kan, ya. alhamdulillah. Dan pelanggaran-pelanggaran saya kira hampir 58% yang sudah diadil oleh DKPP itu kita rehabilitasi. Dan ini membuktikan kinerja KPU Bawaslu saya kira sudah mungkin relatif baik, ya kan. Mungkin hanya sekitar 30%. Itu pun akibat pada kelalaian, akibat pada faktor eksternal juga ada sehingga membawa dampak pada KPU dan Bawaslu. Faktor diri pribadi penyelenggara juga ada dan faktor peserta juga ada. Jadi saya kira tidak Saling mandiri terkait saja, ya. Saya kira menurut saya inilah yang menurut saya tantangan bagi penyelenggara kan. Bagaimana hati nurani ya kan bisa berbicara mana yang baik mana yang buruk. Ini saya kira yang paling penting itu. Abang nyatakan 58%. Yang banyak perkara apa, Bang? Paling banyak tentunya tergantung kepada periode tahapan-tahapan, ya kan. Kalau misalnya pilpres, pileg atau pileg lah, itu kan berkaitan dengan peralihan suara. Ini cukup besar. Sengketanya di situ. Peralihan suara. Kemudian juga manipulasi suara. C1. C1. Bisa juga administrasi KPU-nya, ya kan. Seperti ini masalah ini di Papua cukup besar. Sudah penetapan calon, tapi C1-nya nggak ada. Iya. Nah, jadi saya kira ada yang by design, ada yang by accident. Yang tidak sengaja. Yang sengaja akibat kelalaian. Nah, Iya. Yang kita khawatir adalah by design. Jangan sampai penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu itu menjadi mesin politik dari peserta pemilu. Ini yang kita harus perhatikan dengan baik, ya kan. Kalau dia menjadi bagian mesin, apalagi pilkada, bagian mesin politik dari salah satu calon, ini yang kita Bawaslu harus. Misalkan petugas KPPS, PPS terlibat mendukung. Mendukung. Sehingga mulai dari proses rekrutmen sampai penetapan itu dalam masa-masa rawan. Iya. Dari rekrutmen itulah misalnya Ada titipan, dititip di situ. Betul. Saya kebetulan pernah menjadi anggota KPU dan ketua KPU Betul. di Batam. Tapi Batam ini kadang-kadang saya pikir apa dosa saya yang pertama gitu ya. Kok turun-temurunnya punya kesalahan terus gitu, Bang. Jadi kalau Abang bisa nasihatkan nih Batam dan Kepulauan Riau itu bagaimana sebenarnya? Iya, saya kira Batam ini sangat unik ya. Kepentingan peserta pemilu, Iya. saya kira cukup ada terlihat indikasi itu. Kemudian yang kedua saya melihat memang penyelenggaranya, saya kira memang lalai atau juga ada sedikit bermain mata dengan peserta pemilu yang kita khawatirkan, ya kan, sehingga membiarkan proses pembiaran ini saya kira lah yang mengakibatkan beberapa kesalahan-kesalahan etik, pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara gitu. Karena diduga by design tadi. Jadi memang harapan Abang tentu melihat KPU Bawaslu ini sesuai on the track. Betul. Dan pilkada di depan mata. Desember tanggal 9 yang hari ini kalau menurut Krisdayanti sebenarnya menghitung hari aja, Bang. Kalau gitu kira-kira apa nasihat Abang lah sebagai yang tadi head to head, Abang headnya lagi. Nah itu bagaimana itu? Ya khusus untuk Batam atau KPI saya menghargai lah apresiasi kepada masyarakat KPI Ya. yang sangat terbuka, open, ya kan. Ya. Saya kira tidak semua daerah seperti Batam. Ini kan menunjukkan ya proses demokratisasinya saya kira sudah cukup bagus. Betul. Batam ini sangat terbuka sekali. Orang yang dari Jakarta yang tidak kenal pun bisa masuk ke Batam. Ya. Wah, ini jadi saya apresiasi sama masyarakat KPI atau Batam, ya kan. Yang kedua tentunya saya melihat memang karena ini keterbukaan, saya kira saya tentunya harus melihat seberapa jauh kepentingan masyarakat terhadap kepala daerah ini. Ini saya melihat, ya kan. Ini yang menurut saya yang paling penting, bagaimana keterikatan dengan calon jadi, ya kan, pada tahun ini yang menjadi tarik menarik nanti ke depan. Saya kira mengapa Batam ini, ya kan, tetap menjadi perhatian kita semuanya. Apalagi ke depan kan, Batam ini tentunya akan lebih menarik bagi kita semua. Saya dah cerita tadi mencoba mengolah apa yang ada dari Abang tadi, dari peneliti sampai ke Abang berada
sebagai pengawas pemilu. Maka saya hari ini beruntung bersama Abang untuk memberikan pencerahan bagaimana mencari profil anak muda yang tamat sekolah S1-nya saja sudah cum laude dan bercita-cita jadi lain dari yang lain. Karena tidak banyak orang bercita-cita jadi peneliti, tetapi Abang menjadi birokrat sejati sampai ke Sesmenpora, satu juga jenjang yang luar biasa, dan hari ini juga berada di atas dalam tanda kutip Bawaslu dan KPU. Silakan kalau Abang ingin menyampaikan pesan-pesan untuk generasi kita. Iya, pertama pesan saya sama Bang Hardi sendiri. Saya sih terus terang aja memberikan apresiasi kepada Bang Hardi dengan forum seperti ini. Ini kan mulai dari yang kecil, mulai dari ruang yang kecil juga sudah memberikan ruang-ruang untuk demokratisasi pada tingkat lokal. Insya Allah. Saya kira ini pintu masuk, ya kan. Moga-moga tugas ini bisa kerjasama dengan salah satu koran. Mungkin setiap ada ini koran juga ikut. Ya, gitu. ada media. Sehingga ada media yang bisa membantu. Yang jelas forum-forum seperti ini seharusnya dibanyakan, karena ini akan mencairkan kebutuhan politik yang menurut saya kita perlu cairkan, ya kan. Apalagi sekarang mungkin dialog-dialog sesama tokoh-tokoh mungkin kurang, ya kan. Nah, jadi Bang Hardi bisa menjadi sebagai jembatan, bisa sebagai pencair kebekuan tersebut, ya kan. Bisa juga sebagai wahana komunikasi politik. Insya Allah, insya Allah. Itu saya kira yang menurut saya yang paling menarik itu. Sudah ke saya, ke orang lain. Apa pesan Abang ke orang lain, ke masyarakat, khususnya Kepulauan Riau? Ya, saya sih bagi saya prestasi seorang itu adalah bagaimana membantu orang. Iya. Nah, itu menurut saya sih kan. Prestasi itu menurut saya bagaimana kita sebanyak mungkin membantu orang. Kalau menurut saya itu yang paling penting. Ini bukan ibadahnya, bukan apa ya, tapi bagaimana ya, ibadah tetap penting bagi saya, ya kan. Semua berkaitan dengan agama, tapi kalau selagi kita tidak bisa membantu orang, ya kan. Saya kira disitulah menurut saya proses-proses pendewasaan dari seseorang itu. Jadi Abang ingin katakan kalau bantu jangan tak bantu. Betul. Tapi ya. kalau cakap Jangan tak cakap. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.